Siapa sih yang tidak kenal dengan penggalan lirik tersebut? Ya, Indomie, salah satu produk mie instan yang digemari masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Dengan harga yang terjangkau dan memiliki banyak varian rasa, tak heran kalau Indomie bisa jadi makanan andalan terutama buat anak kos. Bahkan pada tahun 2019 lalu, Los Angeles Times menobatkan Indomie sebagai mie instan terenak nomor 1 di dunia. Yang mengalahkan produk mie instan lainnya, yaitu Korea Selatan, Thailand, bahkan Jepang. Lalu, seberapa hebatnya sih produk asli Indonesia yang sudah diekspor ke banyak negara ini? Simak video berikut ini. Indomie diproduksi oleh Grup Salim melalui PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau ICBP yang bermula dari ketertarikan Liam Sio Leong atau lebih dikenal Sudono Salim karena kelangkaan beras yang sempat melanda Indonesia. Pada tahun 1998, Sudono Salim mendirikan perusahaan mie instannya sendiri yaitu Sarimi dengan PT Sarimi Asli Jaya. Lalu pada tahun 1972, Indomie mulai diproduksi dengan varian rasa, yaitu Indomie kaldu ayam. Kemudian pada tahun 1990, Sudono Salim mendirikan PT Panganjaya Inti Kusuma. 4 tahun berselang, pada tahun 1994, PT Panganjaya Inti Kusuma berubah nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur yang kita tahu hingga saat ini. Mie instan asli Indonesia ini pernah diklaim oleh negara lain, bukan Malaysia atau Singapura, melainkan oleh Nigeria. Indomie masuk ke Nigeria pada tahun 1995 melalui Davil, yang merupakan sebuah perusahaan dan rekan perusahaan Indomie di Nigeria. Sejak awal, penjualan di perusahaan Davil tidak pernah menyertakan informasi bahwa produk Indomie merupakan produk asli Indonesia. Padahal setiap tahunnya, produk Indomie terjual 9 miliar bungkus di Nigeria. Sehingga masyarakat Afrika meyakini Indomie adalah produk asli dari negara mereka. Menurut data World Instant Noodle Association pada tahun 2014, konsumsi mie instan Indonesia mencapai 13,4 miliar bungkus. Pada tahun 2018, di tanah air, mie instan dikonsumsi mencapai 12,52 miliar bungkus. Angka ini turun sebesar 0,63% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara di tahun yang sama, mie instan yang dikonsumsi di dunia justru mencatat pertambahannya 3,52% menjadi 103,62 miliar bungkus dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga pertumbuhan ini membuka ruang untuk meningkatkan ekspor mie instan Indonesia ke pasar global. Pada tahun 2019, PT Indofood Sukses Makmur atau ICBP mencatat penjualan produk mie instan hingga kuartal 3 2019 yang mencapai 21,7 triliun rupiah. Nilai penjualan ini meningkat 12,3% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penjualan mie instan PT Indofood Sukses Makmur selalu tumbuh pesat dalam 5 tahun terakhir. Di akhir tahun 2019, dunia diguncang oleh virus COVID-19 yang berasal dari Wuhan. Setelah pemerintah Indonesia mengumumkan adanya temuan 2 kasus virus corona, membuat masyarakat Indonesia melakukan panic buying, yang mana masyarakat berbondong-bondong memborong hand sanitizer, masker, hingga pasokan makanan instan, salah satunya Indomie. PT Indofood Sukses Makmur atau ICBP diproyeksikan sebagai perusahaan terbuka yang paling tahan terhadap dampak pandemi virus corona atau COVID-19. Sehingga pandemi tidak akan berdampak besar terhadap penjualan perseroan sepanjang tahun ini. Pada kuartal 1 2020, manajemen Indofood berhasil menekan beban pokok penjualan 2,6% dari 13,37 triliun rupiah
menjadi 13,02 triliun rupiah. Sehingga laba kotor yang diraup perseroan mencapai 6,28 triliun rupiah, naik 8,3% dari periode yang sama dengan tahun sebelumnya 5,79 triliun rupiah. Hingga 31 Maret 2020, total liabilitas perseroan naik 9% menjadi 46,09 triliun rupiah dengan ekuitas 56,57 triliun rupiah. Sedangkan total aset Indofood mencapai 102,66 triliun rupiah. Sejak kemunculannya pada tahun 1972, Indomie tak pernah lelah menemani keseharian masyarakat Indonesia. Tahun demi tahun berlalu, variasi dan inovasi rasa tak henti diluncurkan untuk memanjakan lidah pecinta Indomie. Mulai dari cita rasa khas Nusantara hingga cita rasa kekinian yang digemari milenial. Di balik terciptanya rasa lezat Indomie, terdapat sosok wanita yang meracik Indomie menjadi makanan lezat di dunia. Nunuk Nuraini. Ya, dia seorang insinyur lulusan Teknik Pangan Universitas Padjadjaran, Bandung. 28 tahun ia mengabdikan diri sebagai Flavor Development Manager Indofood. Hingga kini, sudah 62 rasa Indomie yang tercipta olehnya. Yang paling unik adalah Indomie rasa keripik Citato. Dengan banyaknya varian rasa Indomie, kira-kira kamu mau pilih yang mana? Indomie rasa Citato atau Citato rasa Indomie? Berikan pendapatmu di kolom komentar.